Ini adalah Assassin's Teapot, sebuah teko pembunuh yang dapat digunakan untuk menuang racun secara rahasia yang berasal dari zaman Cina kuno. Teko ini bisa dipakai untuk menuang minuman biasa atau secara ajaib menuang minuman yang lainnya yang bisa jadi beracun, atau juga digunakan untuk menuang campuran dari keduanya. Kita akan membedah cara kerja dari teko ajaib ini. Aku pertama kali tahu tentang Assassin's Teapot ini dari videonya Steve Mould yang ini. Nah, kemudian aku memutuskan untuk beli produknya biar bisa nyobain secara langsung. Oke, ini adalah untuk produknya. Ini produk dari Cina, terlihat jelas dari tulisannya di sini. Di sini juga ada China Yuzhou Porcelain. Ya, intinya ini mungkin perusahaan keramik lah ya yang memproduksi. Nah, kemudian kalau kita buka di dalamnya, nah, di sini kita bisa melihat isinya. Yang pertama, di sini ada si Assassin's Teapotnya itu sendiri. Oke. Dan selain itu, di sini kita juga punya dua buah gelas. Yang gelas ini bukan sekedar gelas biasa, tapi juga sama memiliki sifat yang unik seperti si Assassin's Teapot. Kemudian kalau kita lihat di sini ada keterangannya ya. The Mystery Teapot, oke, di sini ternyata disebutnya Mystery Teapot ya aslinya. Ini adalah sebuah replika dari sebuah teko yang dibuat di zaman Dinasti Northern Song yang sekarang dimuseumkan di dalam Shanxi History Museum, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada untuk gelasnya yang di sini disebutnya adalah The Justice Cup. Tapi istilah umumnya biasanya disebutnya adalah Greedy Cup, yaitu gelas serakah. Kemudian di sini ada juga Blue Glass Ceramic Ju Wine Container, cuman di sini nggak ada barangnya, juga nggak ada keterangan lebih lanjutnya. Oke, ini adalah untuk produknya, teman-teman. Aku beli produknya ini dari marketplace di Indonesia, teman-teman. Kebetulan kok ada yang jual Assassin's Teapot ini. Untuk yang mungkin penasaran, aku naruh linknya pembeliannya di deskripsi atau juga bisa langsung link yang ada di pojok sini. Silahkan dicek. Untuk harganya sendiri, sebenarnya ini nggak yang begitu mahal sih teman-teman. Jadi harganya sendiri kalau dirupiahin paling di sekitar 400.000. Tapi karena ini dari luar, ongkirnya lebih mahal, harganya totalnya jadi sekitar 1 jutaan. Jadi minta tolong untuk tonton video ini sampai akhir, bisa kasih like-nya juga biar bisa balik modal teman-teman. Oke, kita bahas dulu dari Assassin's Teapotnya. Kemudian habis itu nanti kita akan membahas untuk gelasnya. Secara sekilas, mungkin ini terlihat seperti teko biasa, teman-teman. Tapi yang paling membedakan, yang paling pertama adalah dia nggak bisa dibuka nih tutupnya. Tapi untuk memasukkan air, di sini kita memiliki sebuah lubang. Tapi ini bukan satu-satunya lubang yang ada di teko ini. Karena kalau kita balik, kita bisa melihat di bawahnya sini, ini ada lubang juga, teman-teman. Dua lubang ini adalah hal yang membuat teko ini menjadi sebuah teko ajaib. Kita akan mencobanya. Di sini aku udah nyiapin beberapa cairan untuk kita memasukkan air di dalamnya. Kita mulai ketika mengisi dari yang bawah dulu. Oke. Aduh. Tumpah dikit ya yang di bagian sini. Kemudian kita memasukkan lewat lubang yang satunya. Sekarang di dalam teko ini udah ada 2 buah cairan. Dan cara untuk mengeluarkan cairannya ini sangat bergantung dengan lubang mana yang kita tutup. Satu di sini, satu di bawah sini. Kita coba dengan menutup lubang yang ada di bawah. Dan yang keluar adalah cairan warna kuning. Kemudian kalau yang aku tutup adalah lubang yang di atas. Yang keluar adalah warna biru. Dan kalau keduanya ini lubangnya aku buka semuanya, kita akan mendapatkan campuran
keduanya. Loh kok bisa? Sifat yang sangat menarik dari teko ini yaitu cairan yang keluar bergantung dengan lubang mana yang ditutup. Inilah yang dimanfaatkan sebagai assassin's teapot. Karena bisa aja kita naruh satu cairan, satu minuman beracun dan satu minuman biasa. Yang pertama kita akan nuang minuman biasa. Yang kedua dituang racunnya. Dan minuman pertama bisa dicontohin, ini diminum biasa. Dan ketika lawannya minum, mati dia. Untuk memahami cara kerjanya, kita perlu untuk melihat ke bagian dalam dari teko ini. Dan di sini aku udah membuat sebuah ilustrasi potongan 2 dimensinya. Sebenarnya di dalam teko ini bisa dilihat di sini teman-teman, ada sebuah sekat yang membagi ruang di dalam teko menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Ini adalah tempat untuk masing-masing cairannya. Tapi biar lebih jelas bentuk 2 dimensinya, di sini untuk chambernya kita bedain untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Tapi cara kerjanya tetap sama, dan di sini pun aku ngasih sebuah lubang di bagian atas dan lubang di bagian bawah. Kita bisa mengisi teko ini dengan 2 cairan sama seperti assassin's teapot yang asli. Dan kemudian di sini aku akan menutup kedua lubangnya. Lalu aku akan taruh seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat kalau airnya tidak jatuh, teman-teman. Tapi ketika satu sisi aku buka, cairan warna biru pun turun. Dan ketika satu sisi lagi lubangnya aku buka, cairan kuning pun turun. Inilah mekanisme yang akan mengatur cairan mana yang akan keluar dari tekonya. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, lah tapi kenapa kok ketika lubangnya ditutup airnya nggak mau turun? Nah, ini berkaitan dengan tekanan udara. Biar lebih jelas, di sini aku akan menyontohkan dengan sedotan yang diisi dengan air. Di dalam sedotan ini ada airnya, teman-teman. Dan karena aku menutup bagian atas dari sedotan ini, airnya tidak turun. Tapi ketika bagian ujung atasnya aku buka, cairannya turun. Kita coba lagi. Di sini airnya tertahan dan ketika aku membuka lubang bagian atasnya, airnya turun. Kita seringkali nggak sadar, tapi sebenarnya di sekeliling kita ada tekanan udara yang mendorong ke segala arah. Jadi ketika di sini aku punya sebuah wadah yang aku tutup satu sisinya dan satu sisinya terbuka, ada tekanan udara yang mendorong air ini ke atas. Dan ketika dorongan ini lebih besar daripada gaya gravitasinya, juga lebih besar daripada tegangan permukaan airnya, airnya pun di sini akan tetap bertahan. Sementara ketika kedua lubangnya ini terbuka, artinya tekanan udara mendorong dari kedua sisi sehingga efeknya saling menghilangkan. Yang tersisa hanya gravitasi sehingga air pun di sini turun karena gravitasinya. Tapi ini juga bergantung pada jumlah air dan ukuran lubangnya ya teman-teman. Kalau jumlah airnya banyak, tekanan udara aja nggak kuat untuk menahannya. Begitu juga kalau lubangnya ini ternyata sangat besar, tekanan udara juga nggak bisa menahannya. Jadi dia akan turun airnya. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah untuk gelas ini, yang di sini disebutnya sebagai the justice cup atau gelas keadilan. Atau bentuk gelas yang serupa biasanya lebih sering disebut dengan istilah greedy Pythagorean cup, yang dulu ceritanya dipakai oleh Pythagoras untuk menghukum murid-muridnya yang serakah. Kita coba aja teman-teman. Secara sekilas, terlepas dari kepala naga yang ada di tengahnya ini terlihat seperti gelas normal biasa teman-teman, cangkir biasa. Cuman hal menarik akan terjadi ketika kita mengisinya dengan air. Kita coba isi gelasnya dengan sedikit air. Dan gelas ini, cangkir ini bekerja seperti biasa, normal semuanya. Tapi hal aneh akan terjadi ketika aku mengisinya sampai hampir penuh. Di sini seluruh air di dalamnya tiba-tiba terkuras habis.
Oke. Nah ini menarik nih. Mungkin sebagian ada yang mikir kalau lah, ya iya kan memang ada lubangnya di dalam cangkirnya, makanya airnya bisa turun. Enggak gitu teman-teman. Karena kalau misalkan di sini ada lubang di bawah sini, langsung di bawah sini, ya ketika diisi air, maka airnya akan langsung turun nantinya. Sementara kalau posisi lubangnya misal di mulut naga ini, ya kalau diisi sampai full dia akan turun tapi cuma sampai sebatas mulut naga ini. Dan seperti kita lihat di sini, airnya turun bahkan sampai semuanya, sampai habis. Dan ini baru akan terjadi ketika airnya diisi full. Sementara kalau airnya masih setengahnya, nggak ada air yang keluar. Gimana ini? Ini terjadi karena mekanisme sifon di fisika. Lebih jelasnya, kita lihat gambar dua dimensinya jika gelas ini dipotong. Ini sama juga dengan gelas Pythagoras. Di bawah sini ada lubang sebenarnya, tapi lubang ini nggak langsung turun ke bawah. Karena kalau lubang ini langsung turun ke bawah, ya nggak bisa nampung apa-apa. Lubang ini jalurnya naik ke atas, baru kemudian turun ke bawah. Di sini pun bisa kita lihat untuk gelas ini, jadi di bagian belakangnya sini ada sebuah lubang teman-teman. Inilah yang kemudian menyambungkan dengan alur naik ke atas dan kemudian turun ke bawah. Dan bentuk lintasan ini yang memungkinkan mekanisme sifon menarik ini untuk terjadi. Ketika gelas diisi dengan air secara normal, di sini air di lubang juga ikut naik. Tapi ketika sudah sampai di ujung ini, air akan mulai turun. Ibaratnya air udah dapat jalan untuk ke bawah dan keseluruhan air pun kemudian ikut keluar lewat lubang ini. Mekanisme ini disebut dengan sifon yang pada dasarnya terjadi karena sifat menarik dari air di mana tekanan air hanya bergantung pada nilai kedalaman saja. Jadi nggak peduli bentuk lintasannya seperti apa, entah naik, turun, zigzag, ataupun seperti apa. Asal dia masih nyambung airnya, maka yang berpengaruh hanya kedalaman saja. Sehingga ketika lintasan ini sudah terisi dengan air, kondisinya sama saja ketika ada lubang yang langsung nyambung dari bawah ini. Dorongan tekanan yang ada di titik luar lubang ini lebih besar daripada dorongan tekanan semua air di atasnya, sehingga air pun keluar melalui lubang ini. Begitu cara kerjanya, teman-teman. Pelajarannya dari sini, jangan serakah, teman-teman. Ambil secukupnya, karena kalau misalkan kita serakah, nanti malah semuanya akan hilang. Atau sebenarnya ada pelajaran satu lagi, jangan bodoh, teman-teman. Karena di sini ada lubangnya, caranya tinggal ditutupin aja nih loh gini. Nah, kalau ditutup di sini juga aman, nggak ada air yang akan jatuh lagi. Itu pelajaran lainnya teman-teman, tuh tumpah lagi. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih.